Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan kembali dalam ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini, Rabu 24 Juni 2020, dari rumah masing-masing, dipimpin para lado dari Gereja HKBP Rumbai, melalui saluran YouTube dan Radio Salum 107,9 FM. Sebelum memasuki ibadah, mari persiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan Bible, Alkitab, buku ND HKBP, kidung jemaat, dan persiapkan persembahan masing-masing. Persiapkan acara ibadah yang telah dibagikan melalui Sintuawek, baik melalui cetakan maupun melalui grup WA, atau bisa diunduh App Store AKBP Rumbai. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersatu dulu dan berdoa sejenak. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kita. Untuk saat ini kita beroleh beribadah, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 19, ayat 1, ayat 3, dan ayat 5, Tuhanku Yesus. Raja alam raya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1 tambah ayat 4, ikut di Kau saja Tuhan. Pemeliharaan bumi. Aku percaya kepada kekudusan bumi, keutuhan segala ciptaan, dan martabat semua manusia dan makhluk. Aku percaya kepada Allah pemurah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dalam gambar Allah,
dan memberinya karunia dan tanggung jawab memelihara bumi ini. Aku percaya bahwa kita makhluk manusia telah bersalah kepada Allah dan kepada diri kita sendiri atas nama kerakusan dan pengembangan. Kita kuasai bumi ini, kita rendahkan manusia dan makhluk lain, kita rusak hutan, kita kotori udara, sungai dan laut, telah mengorbankan masa depan anak-anak. Aku percaya bahwa ketika kita merusak alam ini, sebenarnya kita membunuh diri kita sendiri. Kita perlu memelihara dan melindungi alam semesta, bukan hanya untuk kelangsungan hidup kita saja, melainkan demi bumi kita. Aku percaya kita perlu mengubah cara-cara, nilai-nilai, gaya hidup dan cara-cara perhubungan dengan ciptaan, bertobat, puasa, dan doa. Kurangi kebiasaan mengkonsumsi alkohol, hentikan pemborosan, bekerjalah untuk keadilan dan kedamaian. Janganlah kita iri hati akan kayu milik tetangga kita, akan kupu-kupunya yang indah, atas pantainya yang berpasir putih kemilauan, hewan yang hampir punah dan buruh yang murah. Janganlah kita menindas anak-anak, penduduk pribumi yang masih terbelakang, perempuan, tunawisma, pengungsi, dan korban perang. Karena aku percaya akan saling keterjalinan kehidupan, pencipta dengan makhluk, nafas dan doa, kosmos dengan individu, makanan dan kemerdekaan, barat, utara, timur, selatan, keinginan daging dan spiritualitas, ekologi dan teologi. Maka aku akan lakukan sendiri bersama dengan orang-orang yang lain yang juga menaruh perhatian untuk memelihara bumi, menegakkan keadilan dan kedamaian, memilih dan merayakan kehidupan. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 2, 9. Tuhan pencipta semesta. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat, penyertaan, dan pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami, umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini bersama suami, istri, dan anak-anak kami di rumah kami masing-masing
untuk bersekutu bersama saudara-saudara jemaat HKBP Rumbai, bermarturia, memuji dan memuliakan nama-Mu malam hari ini melalui saluran YouTube maupun Radio Shalom 107.9 FM HKBP Rumbai. Berkatilah ibadah ini, berkatilah firman-Mu, berkati pujian dan terimalah doa-doa kami malam hari ini untuk semakin mendekatkan hati, jiwa, dan iman percaya kami kepadamu saja, sehingga kami boleh hidup beretika, berperilaku, dan bertutur sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat tema firman-Mu di dalam 1 minggu ini yang menjadi landasan bagi kami manusia yang Engkau ciptakan lebih sempurna untuk melaksanakan amanah pemeliharaan bumi, menjadi pemelihara, menjadi pelestari, dan menjadi penyelamat. Janganlah kami merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon dan segala yang Engkau ciptakan dengan segala kesempurnaan. Demikianlah firman-Mu dalam nas khotbah hamba-Mu yang akan diperdengarkan di malam hari ini. Berilah hikmat dan ilham dari kemahakuasaan-Mu. Pakailah hamba-Mu calon pendeta Elisha Borusyahan ini untuk menjadi saluran firman-Mu, menyuluh dan menerangi hati, jiwa, dan roh kami umat-Mu yang sedang mengikuti pertanyaan bersama keluarga malam hari ini. Berkatilah firman-Mu sehingga kami dapat menuai dan memahami dengan baik. Bapa yang Maha Pengasih, mungkin selama ini kami kurang peduli, mungkin kami lalai dan abai terhadap pemeliharaan bumi. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memimpin hidup kami, memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menyelamatkan kami dengan kasih-Mu yang agung. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau telah sucikan dan tebus kami umat-Mu. Dengan mukjizat-Mu Engkau berikan kesembuhan yang ajaib bagi orang-orang percaya dan beriman kepadamu. Malam ini kami mau sujud memohon kepadamu Tuhan. Selamatkanlah bumi ini dari pandemi COVID-19 ini. Kasihani dan selamatkan kami Tuhan dari dosa kami. Ajari dan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk boleh patuh dan senantiasa waspada menerapkan hidup dan beraktivitas sesuai dengan protokoler kesehatan yang telah Engkau ilhamkan bagi tim gugus kendali, bagi pemerintah, menjadi aturan yang akan kami ikuti, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini boleh tuntas terkendali dari muka bumi ini. Berkatilah pemerintah dan tim gugus kendali dengan hikmat dan pimpinan Tuhan, sehingga kehendak Tuhanlah yang merupakan keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Berkati para medis serta yang bertugas menjadi garda terdepan. Berikan kekuatan dan keyakinan serta pengharapan kesembuhan bagi pasien COVID Tuhan. Demikian juga umat-Mu yang saat ini berbaring sakit. Berikanlah berkat kesembuhan. Bagi yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang sedang dalam suasana duka, Engkau berikan ketabahan dan penghiburan.
Bapa Surgawi yang Maha Kasih, berkati juga umat-Mu yang minggu ini sedang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Biarlah pertambahan umur panjang tersebut menjadi sukacita bagi mereka untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Berkatilah gerejamu, berkati kegiatan ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Tambahkan jiwa-jiwa yang merindukan untuk bersekutu dengan ibadah pertanggihan keluarga di rumah masing-masing maupun ibadah minggu di gereja ataupun mengikuti ibadah minggu dari rumah masing-masing karena pembatasan social distancing atau protokoler kesehatan yang harus kami patuhi. Berkati juga majelis perhalado, pendeta resort, para full timer dan segala sintua Tuhan. Berkati pelayanan gereja, tim live streaming dan tim musik yang semuanya telah mempersembahkan dirinya untuk pelayanan-pelayanan ibadah, sehingga umat HKBP Rumbai dapat terlayani dengan baik dan bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudari terkasih, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 309 ayat 1 dan 3 bersama Yesus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menemani kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau, kami mau duduk bersama-sama dengan keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Biarlah karunia Roh Kudus Tuhan anugerahkan atas kami, agar Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya pikiran, hati kami boleh terarah kepada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan juga boleh menuntun dan menguatkan kami
untuk menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat HKBP Rumbai dan juga jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada, firman Tuhan pada ibadah pertanggiangan di minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membuka Alkitab kita, saya akan membacakannya. Bapak Ibu saudara-saudari silahkan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita akan melihat lebih jauh apa yang hendak disampaikan oleh nats firman Tuhan pada malam hari ini, untuk memahami pasal 7 ini, kita perlu memahami apa yang terjadi, yang diilhamkan oleh Yohanes di pasal yang ke-6. Kalau kita lihat pada pasal 6, di sana Yohanes mendapat penglihatan tentang materai yang ke-6. Yohanes melihat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bahkan dikatakan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dikatakan lagi bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya. Lalu dikatakan juga, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Gunung-gunung bergeser dan pulau-pulau juga bergeser dari tempatnya. Itu akan jelas kita lihat pada Yohanes 6 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang terjadi pada penglihatan Yohanes itu, siapakah dari antara manusia yang sanggup untuk menghadapinya? Tentu tidak ada manusia yang sanggup untuk menghadapinya ketika itu terjadi. Dikatakan oleh Yohanes, raja-raja, pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, bahkan orang-orang berkuasa sekalipun, semua budak bersembunyi ketika hal itu terjadi. Tidak ada yang sanggup untuk menghadapi kejadian-kejadian yang dilihat oleh Yohanes. Pasti manusia akan mengalami kesedihan jika hal itu terjadi. Sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya
ketika hal itu terjadi. Lalu kepada siapakah kita memohon perlindungan? Akankah ada yang bersedia memberikan jalan kehidupan dalam menjalani penderitaan hidup yang pahit seperti yang dilihat oleh Yohanes? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca pasal 7 ini, maka seakan-akan kita boleh menghela nafas panjang, karena seolah-olah dunia ini telah kembali menjadi pulih, telah jauh dari segala penderitaannya. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatan yang ketujuh ini? Kalau kita baca dari ayat 1, pada awalnya Yohanes melihat bahwa ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, bertiup di laut atau di pohon-pohon. Apa yang akan terjadi jika tidak ada angin di darat? Tidak ada angin bertiup di laut, tidak ada angin bertiup pada pohon-pohon. Tentu jika itu tidak terjadi, jika tidak ada angin, maka segala yang diciptakan Tuhan hanya akan menantikan kematian. Tidak ada satupun yang akan terbebas dari kematian tersebut. Lalu kalau kita lihat kembali di ayat 2, selanjutnya Yohanes melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut tadi. Kata malaikat itu di ayat yang ketiga, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca Nats Evangelium pada minggu kedua setelah Trinitatis yang lalu, dan juga Nats Epistel pada partangyangan kita malam hari ini, Nats ini memiliki kesamaan. Apakah kesamaan itu? Yaitu Allah senantiasa memelihara segala ciptaannya dari kehancuran. Dalam Nats Evangelium mengajak bangsa Israel melalui hambanya Musa untuk memberikan hari peristirahatan bagi tanah. Sedangkan di dalam Nats Epistel pada malam hari ini memperdengarkan bahwa kuasa Allah melalui malaikatnya itu senantiasa melindungi ciptaannya. Allah tidak mengizinkan dan membiarkan segala yang diciptakannya dalam keadaan hancur atau rusak. Ternyata Allah menyelamatkannya dari kekuatan yang akan menghancurkannya, dari kekuatan yang akan merusaknya, dari kekuatan yang akan mengeksploitasinya. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan melihat melalui nas firman Tuhan hari ini pada zaman Yohanes saat itu, dan akan dikaitkan sesuai dengan zaman sekarang ini. Kita akan melihat kaitan yang pertama. Kaitan yang pertama yaitu Allah yang hidup senantiasa memelihara dan memberikan segala yang perlu bagi manusia yang mengalami penderitaan. Allah yang hidup senantiasa memelihara dan memberikan segala yang perlu bagi manusia yang mengalami penderitaan. Allah tidak membiarkan bumi dan segala isinya rusak, tetapi Allah menjaga
memelihara melalui meniupkan angin dari darat, dari laut, dan kepada pohon-pohonan. Ini merupakan gambaran kehidupan yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula pada saat itu. Ada banyak dari antara mereka yang mengalami penganiayaan karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Seolah-olah tidak ada lagi bagi mereka tempat untuk bernafas, karena begitu banyaknya musuh yang mengejar mereka. Banyaknya orang yang tidak suka kepada orang-orang Kristen. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menenangkan diri. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Siapakah para pengikut yang setia itu? Mereka adalah umat Tuhan yang berasal dari golongan Yahudi dan juga non-Yahudi yang telah menerima Injil di dalam hidupnya. Mereka dengan setia mengikut Yesus Kristus walaupun dipenuhi dengan rasa takut karena dikejar oleh para musuhnya. Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Yohanes dapat kita pahami sebagai penghiburan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Penghiburan itu sangat berguna sehingga mereka mampu untuk tetap bertekun di dalam imannya dan menjauhkan mereka dari keputusasaan. Selanjutnya penglihatan itu akan memperlihatkan sukacita karena Allah tidak membiarkan setiap orang percaya jatuh dalam pencobaan. Kita harus ingat tadi dikatakan Allah yang hidup senantiasa memelihara dan memberikan segala yang perlu. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita akan bertanya, mengapa Allah harus melihat hal ini terjadi pada saya, pada kita? Bisa saja setiap orang percaya tidak perlu mengalami penderitaan. Tetapi jika kita berpikiran demikian, maka tidaklah mudah untuk memberikan jawaban atas pikiran-pikiran kita tersebut. Namun jika kita melihat ternyata jalan Allah yang kadang-kadang sulit dipahami oleh manusia, kita harus meyakini bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang percaya itu hancur. Kalaupun seorang percaya diizinkan oleh Tuhan sementara waktu mengalami penderitaan, kita harus yakini bahwa itu adalah dalam rancangan Tuhan, bahwa itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan segala yang perlu, yang baik kepada manusia itu. Maka apa yang harus kita butuhkan? Apa tantangan kepada kita? Yaitu apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Atau apakah kita malah akan meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu, ini adalah ujian iman bagi kita setiap orang yang percaya. Bagaimana kita melihat Allah yang selalu memelihara dan menyediakan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Lalu kaitan yang kedua melalui nats firman Tuhan hari ini yaitu kuasa Allah untuk menghentikan setiap kejahatan. Allah berkuasa untuk menghentikan setiap kejahatan. Sangat jelas bahwa Allah melalui malaikatnya mengingatkan supaya menghentikan penderitaan setiap orang percaya. Melalui malaikatnya Allah berkata, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dalam waktu yang singkat Allah mampu menghentikan penganiayaan itu. Allah mampu menghentikan penderitaan itu. Supaya keempat malaikat itu
tidak menghentikan angin yang mampu mendatangkan kematian atas bumi. Allah akan selalu peduli terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Ingat, Allah memelihara kehidupan mereka supaya mereka tidak kehilangan iman karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Allah berkuasa untuk menghentikan penderitaan dan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan topik minggu kita, panggilan memelihara ciptaan. Maka firman Tuhan hari ini kita akan melihat berbagai hal yang dapat kita hidupi sebagai orang yang beriman kepada Allah. Apa yang pertama yang dapat kita hidupi? Yang pertama yaitu meniru perbuatan Allah yang memelihara ciptaannya. Kita meniru perbuatan Allah yang memelihara ciptaannya. Berbagai dampak yang fatal Bapak Ibu terjadi di dunia ini akibat banyaknya manusia yang berusaha untuk memuaskan keinginannya, memuaskan ketamakannya, sehingga yang terjadi adalah kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu karena tidak adanya sikap manusia meniru perbuatan Allah yang memelihara ciptaannya. Ada banyak orang yang melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap bumi ini. Sehingga bumi ini menjadi rusak dan banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah yang terdampak karena perbuatan manusia yang tidak mau meniru pemeliharaan Allah itu. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah haruslah menjadi contoh bagi manusia, bagi kita orang percaya. Jangan-jangan yang lebih parahnya lagi, mungkin ada dari orang-orang percaya yang melakukan eksploitasi, yang tidak melakukan pemeliharaan Allah itu terhadap ciptaan yang lainnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, Nats ini mengingatkan kita supaya meniru perbuatan Allah dalam memelihara ciptaannya. Pemeliharaan kita terhadap ciptaan akan menjamin keberlangsungan hidup kita karena kita bergantung atas ciptaan yang lainnya. Seperti nats firman Tuhan pada evangelium di mana tanah harus beristirahat supaya ia bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu juga yang harus kita lakukan, bahwa kita harus melakukan pemeliharaan terhadap ciptaan agar keberlangsungan hidup kita terjamin. Lalu yang kedua, yaitu Allah tidak mengkehendaki sesama ciptaan saling bertikai, terutama manusia. Jikalaupun manusia seolah-olah diizinkan oleh Allah melakukan apa yang Dia inginkan, karena mandat yang telah Allah berikan kepada manusia untuk menguasai, memelihara bumi, tetapi perlu kita ingat kembali bahwa manusia tidak sebebas-bebasnya melakukan apa yang dia inginkan terhadap ciptaan Tuhan. Manusia tidak memiliki hak penuh atas ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan adalah milik Allah, maka kita tidak memiliki kekuatan untuk sebebas-bebasnya melakukan yang semena-mena terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Allah memberikan batasan bagi setiap manusia, terutama manusia itu sendiri sebagai seorang ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia. Allah tidak mengkehendaki manusia itu saling bertikai. Sesama ciptaan yang memiliki keistimewaan segambar dan serupa dengan Allah haruslah saling peduli,
haruslah saling menghormati, haruslah selalu mewujudkan kasih, perdamaian, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi bersama. Sebagaimana yang diaturkan melalui tahun Yobel dan tahun Sabat, Tuhan mengaturkan bahwa manusia itu harus hidup dalam keseimbangan, harus hidup di dalam kasih persaudaraan. Manusia harus saling peduli kepada sesama ciptaannya. Tidak ada kuasa bagi manusia untuk membuat sesamanya menderita. Tetapi manusia memiliki tanggung jawab untuk membuat sesamanya juga bersejahtera. Seperti yang dilakukan umat Israel ketika tahun Sabat dan tahun Yobel, mereka akan membiarkan tanah itu menghasilkan hasil yang dapat dipetik oleh orang-orang miskin. Sehingga orang miskin itu pun dapat sejahtera hidupnya. Oleh karena itu, jika itu terjadi seperti yang dialami oleh jemaat gereja mula-mula, penderitaan yang mungkin saja dialami oleh orang-orang percaya masa kini, kita harus yakin Allah tidak akan membiarkan orang percaya tersebut menderita untuk selamanya karena kejahatan manusia. Kejahatan itu akan berakhir di hadapan Allah, tetapi manusia dibutuhkan untuk membantu, memutuskan, menghilangkan kejahatan itu dengan tidak melakukan kejahatan terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu yang terakhir yang dapat kita lihat bahwa Allah yang hidup memegang materai keselamatan orang percaya. Ini menegaskan Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah itu sangat berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, pengakuan tentang hal itu sudah ada. Bahkan Yosua menyaksikan bahwa Allah yang hidup, yang menyelamatkan bangsa Israel dari berbagai pergumulan. Nabi Hosea juga menyaksikan bahwa bangsa Israel ditetapkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah yang hidup. Jika Allah yang hidup akan senantiasa memateraikan kita, maka kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut menghadapi segala pergumulan hidup kita. Kita hadapi berbagai pergumulan kita bersama-sama dengan Allah yang kita imani. Ingat, Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara, yang memberikan segala yang perlu untuk hidup kita. Dia juga adalah Allah yang mampu berkuasa menghentikan segala penderitaan dan kejahatan. Oleh karenanya secara khusus pada saat ini, keadaan dunia ini yang masih tidak baik karena pandemi COVID-19, tentu ada banyak dampaknya bagi perjalanan kehidupan kita. Banyak yang menjadi menderita karena wabah virus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, bersama dengan Allah yang kita imani, maka percayalah kita akan memenangkannya. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus telah diberikan Allah menjadi pembebas, penebus, dan penyelamat atas kita. Maka Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, pasti juga akan menyelamatkan kita dari wabah virus corona ini, asal kita senantiasa memohon kepadanya. Bersama dengan Allah yang kita imani, maka kita akan memenangkannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang Engkau berikan untuk kami hayati di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah pemelihara kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkuasa untuk menghentikan setiap
kejahatan, setiap penderitaan yang bisa saja datang di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang selalu penuh kasih, menolong dan membebaskan kami dari segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami mau terpanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Kami mau ya Tuhan meniru pemeliharaan Tuhan atas kami, pemeliharaan Tuhan atas dunia ini. Itu akan kami lakukan juga terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Kami akan lakukan juga melalui perbuatan-perbuatan kami kepada sesama yang menunjukkan kasih, perdamaian, kesejahteraan, agar ya Tuhan, sesama ciptaan Tuhan, sesama kami boleh sama-sama bersejahtera hidupnya dengan pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah hidup kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang terpanggil untuk memelihara ciptaan yang telah begitu indah Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Ajari kami mensyukurinya, karuniakan kepada kami hikmat, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar firman Tuhan ini boleh kami hidupi, kami hayati, kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Peliharalah kehidupan mereka Tuhan, berkati apa yang akan mereka makan dan minum setiap harinya, dan jagai mereka selalu ketika mereka harus melangkah keluar atau masuk ke dalam tempat kediaman mereka. Biarlah Tuhan juga menjagai seluruh jemaat Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan mengaruniakan kepada mereka berkat agar mereka mampu bangun pada besok hari dan kembali melakukan segala aktivitas mereka. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan Allah atas setiap kelemahan dan dosa yang kami lakukan, sehingga kami selalu layak untuk menerima berkat Tuhan, dan layakkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 569 ayat 1 sampai 2, Ode bata tunglongang dorohaku, sambil mengumpulkan persembahan kita. Ode bata tunglongang dorohaku, molohu bereng matino pami, saluhut bintang hilap dohot rambut, maka tindakon hasang aponi. Merenggelah Tuhan memuji Ode bata sangap doho, merenggelah Tuhan memuji Ode bata sangap doho. Di ladang biadaran doho tombak, merendepi dong masai sona, usudi dolok sungai dolok rura, mamari tahun sangat mi Tuhan. Merenggelah Tuhan memuji Ode bata sangat doho, merenggelah Tuhan memuji Ode bata
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat malam. Dalam masa fase new normal ini, kami menghimbau agar Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk tetap menjaga diri kita pribadi dan juga menjaga orang-orang yang kita cintai agar tetap selamat dengan membudayakan protokol kesehatan. Tetaplah berdoa, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, jagalah jarak, dan marilah berpola hidup yang sehat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.